Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya akan membuat tas rajut model terbaru lagi nih. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Untuk project ini saya menggunakan benang polycherry 3 warna. Nah, untuk benang polycherry ini bisa menggunakan hackpen nomor 3 atau nomor 4 ya. Di sini saya menggunakan nomor 4. Link pembelian benang dan perlengkapan merajut lainnya silakan teman-teman cek linknya di bagian description box. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama buat magic ring. Satu rantai, balik posisinya. Selanjutnya di dalam magic ring ini buat DC sebanyak 12 kali. Tas ini kelipatan dari 2 dan 3. Jadi nanti pastikan jumlah total keseluruhan kalau dibagi dengan angka 2 dan 3 itu bisa atau habis ya. Dua 12 double crochet selesai, tarik ujung benangnya. Terakhir slip stitch di double crochet yang pertama. Tepat di ujung ya, atau di rantai ketiganya. Lanjut putaran kedua, awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan 3 rantai, isi dengan 1 DC. Di lubang berikutnya, isi lagi dengan 2 DC di lubang yang sama, atau DC increase ya. 1, 2. Jadi putaran kedua ini polanya adalah di masing-masing lubang isi dengan DC increase sebanyak 12 kali hingga ke akhir putaran ya, atau 2 DC diisi di lubang yang sama. Jumlah total DC pada putaran kedua ada 24 ya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Lanjut putaran ketiga, awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang berikutnya isi dengan DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Jadi putaran ketiga ini polanya adalah 1 DC, kemudian DC increase. 3 rantai di awal putaran ini kita hitung sebagai 1 DC ya. Lanjut di lubang berikutnya 1 DC. Lubang berikutnya DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Buat sebanyak 12 kali hingga ke akhir putaran. Oke, 1 DC dan DC increase yang ke-12 kali selesai. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Jumlah total DC pada putaran ketiga ada 36 ya. Lanjut putaran keempat diawali dengan membuat 3 rantai. Di lubang berikutnya buat 1 DC. Di lubang berikutnya buat DC increase atau 2 DC di lubang yang sama. Jadi putaran keempat ini polanya adalah 2 DC masing-masing lubang isi dengan 1, kemudian di lubang ketiga DC increase. Selesaikan membuat 2 DC masing-masing lubang diisi 1 dan DC increase
sebanyak 12 kali ya, hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Oke, putaran ketiga selesai. Untuk putaran keempat dan putaran kelima itu polanya sama saja. Di setiap putarannya itu ada penambahan kelipatan 12 ya. Jadi kalau misal tadi di putaran pertama itu ada 12 DC, putaran kedua 24, putaran ketiga 36, putaran keempat 48 DC, putaran kelima 60, putaran keenam 72, dan sampai ke putaran ke-7 ya, dengan jumlah total ada 84 DC. Nah ini putaran keempat nanti diisi dengan 3 DC, kemudian di lubang keempat isi dengan DC increase. Begitu seterusnya ya, selesaikan hingga putaran ke-7. Nah teman-teman, ini saya sudah di putaran ke-7 ya. Dengan jumlah total di putaran terakhir ini ada 84 DC. Sekarang kita akan lanjutkan buat satu kali putaran lagi ya untuk bagian pondasinya. Nah untuk bagian alas ini teman-teman bisa menggunakan atau menjahit busa ati ya di bagian dalaman tasnya supaya lebih tegap. Kita lanjutkan putaran ke-8. Awali dengan membuat 3 rantai. Dan di masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Oh ya, jika teman-teman ingin membuat ukuran tas ini lebih besar ya, teman-teman bisa menambahkan putarannya. Jadi tadi putaran ke-7 itu berakhir dengan 84 DC. Nanti teman-teman bisa menambahkan dengan increase ya di putaran ke-8 dengan jumlah total nanti 84 ditambah 12. Begitu seterusnya. Oke, ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Di putaran ke-8 ini jumlah total DC-nya ada 84 ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian motif. Awali dengan membuat 3 rantai dan di lubang yang sama buat 1 DC. Nah ini kita hitung sebagai putaran pertama ya. Selanjutnya skip atau kosongkan 1 lubang. Di lubang kedua isi lagi dengan 1 DC. DC berikutnya akan kita buat di lubang yang kita skip tadi ya. Jadi kita merajut silang. Nah, di sini teman-teman buat 1 DC. Dan hasil motifnya seperti ini. Sekarang tinggal kita ulang-ulang saja ya. Skip 1 lubang. Di lubang kedua, ini kita kosongkan. Di lubang kedua isi dengan 1 DC. Kemudian 1 DC lagi akan kita isi di dalam lubang yang kita skip tadi. Oke, lanjut skip 1 lubang. Di lubang kedua 1 DC. Di lubang yang di skip tadi isi lagi dengan 1 DC. Selanjutnya tinggal diulang-ulang saja ya dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Nah untuk motif ini berlaku kelipatan 2 ya teman-teman. Di akhir putaran, skip 1 lubang, kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi.
Putaran pertama selesai dan ini hasilnya. Sekarang kita lanjutkan putaran kedua. Awali dengan membuat 3 rantai. 3 rantai ini dihitung sebagai 1 DC ya. Kemudian buat 1 DC di lubang bagian belakangnya. Nah, di sini di lubang belakang 3 rantai ya. Atau di lubang sebelah kanan. Kemudian skip 1 lubang. Di lubang kedua, isi dengan 1 DC. Di lubang yang kita skip tadi, isi lagi dengan 1 DC. Ulangi, skip 1 lubang di lubang kedua, 1 DC. Di lubang yang kita skip, isi lagi dengan 1 DC. Selanjutnya tinggal diulang-ulang saja ya hingga ke akhir putaran. Putaran kedua selesai dan ini hasilnya. Sekarang kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran untuk mengakhiri putaran kedua ya. Untuk putaran ketiga, keempat dan seterusnya itu polanya sama seperti putaran kedua. 3 rantai, 1 DC di lubang bagian kanan atau di lubang belakang. Skip 1 lubang. Di lubang kedua 1 DC. 1 DC lagi di lubang yang kita skip. Putaran ketiga buat dengan cara yang sama hingga ke akhir putaran. Selanjutnya selesaikan hingga ke putaran 14 dengan pola yang sama. Dan ini saya sudah di putaran ke-14, hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan mengganti warna benang ya. Ini kita mulai naik ke bagian bunga tulipnya. Slip stitch di rantai ketiga sekaligus pergantian warna benang. Masukkan benang warna hijau ke dalam 2 serat benang yang ada di hackband. Tarik ujung benangnya. Kemudian buat 4 rantai. 3, 4. Di lubang yang sama dengan 4 rantai ini buat 1 DC. Berbentuk motif V ya. Oke, kita lanjutkan, skip 2 lubang. Kita kosongkan 2 lubang ya, 1, 2. Di lubang ketiga buat 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Ulangi dengan cara yang sama, skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang ketiga, isi dengan 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Ini saya sudah di akhir putaran. Terakhir kita akan fasten off ya di rantai ketiga awal putaran tadi. Skip 2 lubang. Kemudian di rantai ketiga kita buat slip stitch buat 1 rantai. Lalu benang hijaunya kita gunting. Putaran selanjutnya kita akan membuat motif bunga tulip di space motif ini ya.
Oke, langsung saja ini masukkan ke salah satu space di motif V tadi. Ini saya menggunakan benang warna ungu ya. Buat 3 rantai. Kemudian di space yang sama buat 4 DC. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC sehingga jumlahnya ada 5. Oke, sekarang kita bentuk motif bunga tulipnya. Masukkan hakpen ke lubang atau ke rantai ketiga awal putaran tadi, kemudian tarik ke DC yang kelima, tarik lewat belakang ya, seperti ini. Kemudian buat 3 rantai, 1 2 3. Oke, motif yang pertama selesai, kita lanjut ke lubang berikutnya. Nah, di space yang ini kita isi dengan 5 DC di lubang yang sama. Masukkan hakpen ke lubang DC yang pertama. Kemudian kita tarik ke lubang yang DC yang kelima ya, tarik seperti ini. Dan buat 3 rantai. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya. Dengan pola yang sama di masing-masing space itu kita isi dengan 5 DC, kemudian nanti kita tarik membentuk seperti bunga tulip ya, lalu buat 3 rantai. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran dengan pola yang sama. Terakhir, slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Di sini saya buat slip stitch sekaligus pergantian warna benang. Ini saya menggunakan warna benang yang dominan lagi ya, masuk ke dalam 2 serat benang yang ada di hakpen. Kemudian kita buat slip stitch sekali lagi di space yang 3 rantai ini. Lalu buat 3 rantai. Di space yang sama isi dengan 2 DC. Sisa benangnya ini dirapikan dulu ya. Oke, kita lanjut ke space berikutnya. Isi dengan 3 DC. 1 2 3. Ulangi dengan cara yang sama, di masing-masing lubang isi dengan 3 DC. Terakhir, slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Dan untuk putaran ke-18, di sini kita akan membuat lubang tali serutnya ya. Awali dengan membuat 3 rantai. Di lubang berikutnya isi dengan 1 DC. Di lubang berikutnya isi dengan 1 DC.
Jadi ini ada 3 DC ya. 3 rantai di awal putaran tadi kita hitung sebagai 1 DC. Lalu buat satu rantai, skip satu lubang. Di lubang berikutnya, masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC sebanyak 3 kali. 1. Di lubang berikutnya 2. Di lubang berikutnya 3 DC. 3 DC seperti ini, kemudian buat satu rantai. Skip satu lubang, kemudian ulangi lagi buat 3 DC di masing-masing lubang isi dengan 1, kemudian satu rantai, skip satu lubang, begitu seterusnya ya. Di akhir putaran, setelah kita buat satu rantai, kemudian skip satu lubang, lalu slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Untuk lubang tali serutnya selesai, kita lanjut lagi putaran berikutnya ya. Awali dengan membuat 3 rantai, kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Nah, untuk di lubang tali serut ini juga kita isi dengan 1 DC ya. Terakhir slip stitch di rantai ketiga awal putaran. Kita lanjut putaran berikutnya, diawali dengan membuat 3 rantai, lalu di masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC hingga ke akhir putaran. Terakhir slip stitch di rantai ketiga. Nah, untuk putaran terakhirnya awali dengan membuat satu rantai, kemudian di lubang berikutnya isi dengan slip stitch dan satu rantai. Di lubang berikutnya slip stitch, satu rantai. Di lubang berikutnya slip stitch, satu rantai. Selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Di masing-masing lubang isi dengan slip stitch dan satu rantai. Ini saya sudah di akhir putaran dan hasilnya seperti ini. Terakhir slip stitch di rantai 1 yang kita buat di awal putaran tadi. Tarik benang lalu gunting, artinya kita sudah selesai ya. Selanjutnya buat rantai sekitar 100 sampai 110 rantai sebanyak 2 helai seperti ini ya untuk tali serutnya. Kalau dilipat 2 ukurannya seperti ini ya, hampir sama seperti ukuran tas, kita lebihkan sekitar 10 cm. Oke, langsung saja pasang tali serut dari sisi kiri tas terlebih dahulu.
Kemudian tali serut yang satu lagi kita masukkan dari arah kanan tas. Supaya sesuai dengan jumlah lubang tali serut yang bagian ini kita kosongkan ya. Kita langsung lompati ke lubang tali serut berikutnya. Nah, untuk mempermanis saya akan memasang mote seperti ini ya, atau aksesoris lainnya di kedua bagian ujung tali serut. Terakhir, saya akan menjahit handles ke bagian kiri dan kanan tas. Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Atau langsung saja klik link yang ada di bagian atas ya. Oke, ini kita jahit dari bagian dalam tas. Oke, tas rajut serut yang sangat simpel dan mudah untuk teman-teman pemula sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai ke detik ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you dan selamat mencoba.